Berarti kita cari dulu yang didahului oleh A dulu ya. Ada I di situ. Ini dibantuin. Nah, ada lagi. Terjadi kejadian ini, kegiatan ini. Habis itu, ya kita cari yang didahului oleh B. Nah, di sini ada G sama H kan? Masih nyimak nggak? Masih aman nggak? Udah blank? Aman, aman, aman. Man. Oke, oke. Kita tarik sini. G sama H ya. Kita G ke H sini. Ini G. Sorry banget kalau gambarnya jelek. Nah, tadi syaratnya yang kita butuh kegiatan C dan G kelar itu tadi kegiatan apa? Ingat nggak? D, 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 D. Kegiatan D. Berarti kita buat D di sini. Ya. D di sini ada lanjutnya. Oke. Habis itu apalagi yang dibutuhin buat kegiatan E, dia butuh kegiatan H juga. Gimana cara kita ngegabunginnya? Simak baik-baik nih. Ini kita bikin kegiatan H. Ada kejadian setelah kegiatan H. Nah, di sini nanti bakal gue jelasin garis putus-putusnya. Habis itu syaratnya apalagi yang ini? J setelah E. CGH, oh iya CGH belum. CGH berarti kita bentuk apa tuh? E sama F. E naik, sini bisa. F juga bisa, sini. Habis itu kita cek lagi syaratnya. Kegiatan J harus didahului oleh kegiatan I dulu. Berarti kita bikin jadiin di sini. Habis itu kita tarik sini kegiatan. Oh, sorry guys, ada dua ternyata yang didahului oleh kegiatan I, L sama J. Kita bisa langsung bikin dua nih. L sama J. G. L. Habis itu ada kegiatan M yang harus didahului oleh L. Ini nih. Lanjut. Sorry belum dinamain. Yang tadi syaratnya ada yang pakai DEJ apa tadi? Ada nggak guys di situ? Kak, Lan, Kak. Kalan, Kak. Berarti di sini kita ada kejadian lagi yang ngasilin kegiatan K. Yang ngasilin kegiatan K. Setelah kegiatan L, ada kegiatan M kan? Berarti kita di sini taruh kegiatan M. Tarik. Ini apa tadi K kan? Ini M. F kita tarik. Nah, di N ini di N ini kita butuh syarat kegiatan didahului oleh FKM. Berarti ini udah tinggal kita tarik garis doang nih guys. Sorry banget kalau garisnya banyak-banyak ya. Jadilah kejadian terakhir nih sebelum N. Kita kejadian N habis. Aman nggak? Aman, Lan. Serius? Tapi kalau yang dari jawaban di PDF-nya Salah. C sama Salah. itu salah. Salah itu. Apa? Itu Yang putus-putus Lan, coba jelasin. Putus-putus ya. Jadi gini putus-putus tuh. Kita misalnya di sini ada pekerjaan yang butuh CGH kan? E sama F butuh CGH.
Ya nggak? Ya, Kayak ya. tadi. Nah, kalau misalkan kita CGH-nya kita satuin, nanti dia nggak bakal bisa bikin kegiatan yang butuhnya CG doang, kayak kegiatan D ini. Disitulah kita gunakan garis putus itu. Kenapa di sini gue pakai garis putus-putus? Misalnya CG, kan CG ini kita ngasilin D, kegiatan D. Nah, CGH ngasilin kegiatan F. Kenapa garis putus-putus tuh nandain ini tuh dengan durasi 0 jatuhnya. Sambil CG diselesain, H juga diselesain. Makanya terjadi kejadiannya gue taruh di sini setelah kegiatan H. Aman nggak? Gimana? Gimana? Apa? Gimana? 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 Siapa yang nanya tadi? Lan. Ya, apa? Suara lu kecil banget. Itu nentuin kegiatan-kegiatan yang dibarengin kerjaannya dari mana, Lan? Itu kan di soal ada dalam soalnya. Misalkan lu butuh kegiatan D, kan di situ udah jelas banget kan? Kegiatan yang mendahului CG. Sudah, CG kan? Makanya dia butuh 2. Makanya gue langsung gue duain gitu. Kalau yang butuh 3, bisa langsung ditigain. Anggaplah gini. Udah taruh. Sini. Anggaplah misalnya kita syarat yang dibutuhinnya dari K nih DE. DEJ, bukan DEJ misalnya DE. Tapi si N ini make DEJ, butuh DEJ. Nah, kan berarti dia DE, dia butuh K. Sementara si N ini butuh DEJ. Otomatis dia butuh K juga kan si N-nya. Berarti udah benar. Nah, si J-nya ini kita bikin putus-putus ke N. Karena kegiatan K ini nggak perlu kegiatan dikelarin, nggak perlu dia kegiatan J harus kelar dulu. Baru bisa jalan kegiatan K. Kegiatan K ini bisa jalan kalau D-nya doang yang udah selesai. Tapi si N ini perlu J buat selesai. Kalau misalnya case kayak gitu, kita garis putus-putus ke nilai N. Case lainnya kayak gitu. Aman nggak? Mana Lan? Coba deh kan DE. DE nanti munculnya ke K. Terus J-nya Ya, putus-putus ke N. Berarti misalnya nanti, cara kerjaan yang harus didahului oleh N tuh DEJ. oh, Berarti berarti dia nggak perlu K untuk selesai dong. iya, iya. Dia iya kan? Makanya dia langsung J-nya ini nggak butuh. N tuh nggak butuh J sebenarnya. Sorry, K tuh nggak butuh J. Makanya kita langsung bisa tarik J itu ke N dengan garis putus-putus itu. Nih, contoh di PPT nih kayak gini nih ya. Kegiatan apa tuh yang mendahului? Kegiatan B mendahului kegiatan EFG. Kegiatan B mendahului kegiatan EFG. Tapi kegiatan C juga mendahului kegiatan G. Nah, di sini kan di soal kayak gitu kan. Si B ada ke E, F sama ke G. Tapi cara dia nyambungin ke G-nya pakai garis dummy. Karena si C ini butuh G juga kan. Nah, di situ kenapa dihubungin pakai dummy? Satu dummy karena dia durasi 0 sama habis itu karena si F ini nggak butuh B tapi nggak butuh C. Dia butuh B doang. Aman nggak guys? Gimana ya? Pakai balik lagi ke soal tadi aja dah. Coba yang dibingungin yang di mana yang masih ada yang putus-putus.
Saya kagak ada yang jawab ini. Ntar Lan masih memahami Lan. Oke, it's okay, it's okay. Ini take your time. Take your time. Pelan-pelan. Kasus mikir. Berapa ya? 19. D 14. D 12 benar. D 14. Jadi D. N berapa? Gimana yang lain? Udah ada Lan, yang mau nangkep? nanya Lan. Ya, Lan, ya, ini ya, ya. semisalnya nih, ini kan panjang ya. Yang Nah, apa sih bahasanya kayak yang paling gampang buat dikerjain dari awal tuh yang mana yang mana dah biar nggak pusing gitu. gimana Bud? Yang dikerjainnya awal? Maksudnya? Iya yang dikerjain paling dulu tuh yang mana biar ada nggak yang paling dulu dikerjain gitu. Misalnya yang kegiatan mendahului kan banyak nih misalnya yang CG, CGH itu kan beberapa kegiatan. Ya, ya. Misalnya gue kerjainnya yang satu-satu dulu lebih membantu apa enggak? Apa harus tetap dari awal sampai akhir gitu menurut? Oh, lu bisa gambarin kalau misalkan yang ininya dulu nih, Bud. Kegiatan yang mendahulunya tuh yang lebih kecil kayak misalnya sama yang satu-satu. Itu lumayan itu efektif, Bud. Gambarin dulu dah. Gambarin semuanya nanti paling dulu. Iya, nanti kalau misalnya lu udah gambar yang kayak misalnya di sini A kan butuh si ini butuh A kan, Bud. Lu bisa gambar kan? Lu bisa gambar kan kalau A ini butuh ini. Si E ini butuh A, sorry. Terus C ini butuh A bisa digambar dengan gampang kan? Maksudnya bisa melanjut tanpa harus kita ngelesain CGH dulu. Sama kasusnya kayak B gini. Kayak si G sama H ini bisa kita lanjutin karena si B-nya udah ada. Baru nanti kita bisa sambung-sambungin buat. Oke Lan, thank you. Oke, buat. Lanjut aja ya. Coba coba yang putus-putus sudah ada yang paham belum coba? Coba jelasin satu dah. Jadi Dinda, kalau coba yang Dinda. Ya udah coba Nip, coba Nip. kalau yang putus-putus tuh lihat aja dari kegiatan yang mendahuluinya. Soalnya kegiatan mendahului itu coba anggap satu kesatuan aja. Jadi kalau misal kan ini CG sama CGH. Jadi kalau kita ke gambar CG-nya dulu. Kalau misalnya ada yang butuh si CG lagi, kan ini berarti si CGH itu CG tambah H. Jadi Ya, ya gitu gimana ya bilangnya? ya, ya, CG-nya nyambung ke H, jadinya di garis putus-putus gitu. Ya lihat dari ya. yang mendahului sebelum-sebelumnya aja atau dari semuanya juga gitu. Kalau ada yang combo gini, lihat dulu sebelumnya ada lagi nggak, terus nanti baru di garis putus-putus sih. Eh, ini gue lanjut ke perhitungan ininya ya. Berarti yang A nih udah nih. A udah gitu doang. Yang B, waktu ini harusnya pertanyaannya waktu kritis, bukan waktu tersingkat. Ini berarti B kita bisa tulis, kita mulai proyeknya di 0. Kita perhitungan maju dulu, 0. Kita jalanin kegiatan A 10 hari, berarti 10 hari. Kegiatan B 10 hari, 10 hari. Nah, di sini kan ada dua kegiatan nih ya. Di satu kejadian ini, dia ada dua kegiatan, C sama G. Nah, kita ambil nilai yang hasilnya nilai paling gede. Contohnya di sini ada C sama G. Berarti kita ambil nilai mana? C. Ya, berarti 33 kita ambil di sini ya. Yang bawah gimana? Yang Ya, bawah Kak. berarti 17 tambah 27. 17 tambah 10. 27. Nah, itu kan kalau misalnya kita ninjau satu doang. Nah, garis putus-putus ini kita perhitungkan juga dengan durasi dia tuh 0. Berarti kalau misalkan nilai H di sini lebih gede dari 33, baru kita tulis H. Karena di sini nilai H 33 lebih gede kan daripada 27, kita tulis 33. Itu gunanya dummy tadi. Durasi 0, bisa langsung lanjutin ke bawah. Oh. Nah, yang I simple nih masih satu doang, tinggal ditambahin 23. Yang L juga masih simple, tinggal tambahin doang jadi 25. Habis itu
Nah ini deh nih. Aduh, gampang itu gampang. Baginya mana? Udah sabar sabar. Nih lanjut. Nih, ini kejadian. Ini biar kita nggak pusing. Biar kita nggak pusing penomoran dulu ya. Biar nanti kita gampang. Sorry. Ada G-nya. Aduh, sabar Pak. Nih, di sini di kejadian nomor 8 dia ada 2 kegiatan. Dari kegiatan D 12 hari sama kegiatan E 14 hari. Arti start di Man, kejadian ya. itu kan yang nomor 8 ada C juga tuh nyambung. Iya, bisa kita hitung. Iya, itu kita hitung juga. Tadi lu bilang D sama E doang. Ya lah, sorry. Salah itu. Mistake. Tapi gue nggak merhatiin karena itu dia udah pasti kecil soalnya. Ya. Berarti kita ada ambil berapa nih? Yang paling gede buat di early finish di kejadian 8. 3, 4, 7. 7 ya. Ambil. Lanjutin nih K-nya. Dia dapat dari F, dari K, dari M buat kejadian 9. Paling gede udah jelas dong kegiatan F. 33 tambah 30. 63 berarti. Ini udah tinggal tambahin 68. Buat perhitungan maju aman nggak? Sabar Lan. Ulang. Dah. Ini depo dong. Sabar. Ini kan kita mulai proyek pasti hari ke 0 kan. Kegiatan A 10 hari. Di kejadian 2, early finish-nya. Passing di sini 10. Dari 10. Di B juga sama. Karena ini masih gampang, masih 1 cabang doang. Tinggal tambahin 2. Kalau case-nya udah yang kayak gini nih, berarti lanjut kita ke kejadian nomor 4. Kejadian nomor 4, early start ditambah durasi. Jadilah early finish di kejadian 4, yaitu 23, di hari ke-23. Di kejadian nomor 5, dia ada 2 kegiatan yang nyambung ke dia, yang dibutuhkan buat si kejadian 5 ini selesai. Dan kita cari nilai yang paling lamanya tuh yang mana buat early finish-nya. Early finish-nya paling lama pas dicek 10 ditambah kegiatan C, yaitu 23 hari. Setelah kita 33 nih. Nah, buat di kejadian 6 ini kan tadi terjadi karena kejadian 5 juga kan, karena CG, syaratnya CGH. Berarti kita perhitungin juga. Nah, kita cek dari kegiatan 3 buat kegiatan 6 ada buat dari kejadian 3 ke kejadian 6 ada kegiatan H. Kita tambahin nilainya 27 buat early finish-nya. Dari kejadian 5 kita early finish-nya udah dapat 33. Kita tarik sini pakai dummy, masih lebih besaran 33. Berarti kita ambil 33 di sini. Aman, Din? Aman. Lanjut kita ke atas buat di L. Berarti kita tinggal tambahin aja, ini kan sabangnya cuma 1. 23 tambah 2. Habis itu kita di kejadian 8 ada 3 kegiatan yang dibutuhkan buat kejadian 8 ini selesai. Kita tambahin lah dengan durasi-durasi kegiatan tadi dari early start di masing-masing kejadian sebelumnya yang sebelum menghasilkan kejadian 8. Ternyata didapatlah paling gede kegiatan E dengan early finish-nya 47, hari ke-47. Lalu di kejadian 9 ada syarat juga untuk kegiatan K, M, sama F. Dia didahului 3 kegiatan itu. Prinsipnya balik lagi persis sama sebelumnya kejadian 8. Ambil yang paling gede buat di early finish. Nah, habis itu udah selesai. Tinggal ditambahin N karena 1 doang. Jadi 68 early finish-nya. Itu. Oke, lanjut Lan. Nah, ini kita lanjut perhitungan mundur ya. Perhitungan mundur berarti di sini 68 juga. Ini udah pasti nih. 68. Kurang 5. Nah, dikurang 5. 63. 63
kita kurangin kegiatan K 9, berarti di sini dapat 54. Berarti kelas kan. Kita tarik ke atas, kurangin 8, 63 kurang 8, 55. 55 benar. Yang bawah 63 kurang 30, 33. Oh iya, sorry. Ini bisa dua case nih. Kan di kejadian 6 ini ngaruh ke kejadian 8 sama 9. Nah, pas kita ngitung perhitungan mundur ya, kalau misalkan tadi kita cari paling besar buat di earliest finish-nya, buat di latest start-nya kita cari yang paling kecil. Kan di sini dia berkaitan sama dua nih, kejadian 8 sama kejadian 9. Kejadian 9 63 dikurangi durasi pekerjaannya 33. Kejadian 8 54 kurang 14 cuma 40. Kita ambil yang paling kecil nilainya 33, makanya gua ambil di sini. Nah, buat di yang ini juga nih yang kejadian nomor 4. Kejadian nomor 4 54 dikurang 12 bisa, 55 kurang 2 bisa. Cari yang paling kecil. Udah jelas dong, berarti 42 yang kegiatan J. Nah, yang ini juga nih, yang kejadian 5. Kejadian 5 ini ngaruh sama kejadian 8 sama kejadian 6. Kejadian 8 kalau dikurangin D, durasinya baru dapat 42 juga sama kayak yang tadi di atas. 42. Sementara si dummy ini kalau dinaikin itu udah pasti 0 karena emang durasi waktunya ini 0, garis dummy ini tadi. Kita cari aja yang lebih kecil dari misalnya perhitungan ini lebih kecil, ambil yang ini. Misalnya perhitungan ini lebih kecil, kita ambil yang ini. Ya. Jadi 33 langsung kita naikin aja. Lanjut, habis itu buat ke kejadian 2, latest startnya 33 kurang 23 karena dia cuma ada 2 cabang dia, sorry. Ada dari I sama C. 33 kurang 23 sama 42 kurang 13. Kita ambil yang paling kecil yang mana? 33 kurang 23, 12 dong. 10. Habis itu buat yang di G, kita punya 2. Ada yang kejadian 6 dikurang kegiatan H sama kejadian 5 dikurang kegiatan G. Kita cari, balik lagi ngasilin nilai terkecil yang mana. 16 sama, berarti kita kurangin aja langsung ya, 33 kurang 17 sama dengan 16. Nah, buat di kejadian yang pertama, ini kita ambil yang paling kecil udah pasti langsung. Udah kelihatan kan, 16 kurang 10 masih sisa 6. 10 kurang 10, berarti di sini 0. Kalau nggak 0 itu salah. Aman nggak? Nah, Nah, apa? enggak lanjut. Apa Bang, yang ada kan? ya sok-sok. Itu tadi yang dari yang dummy pas pengurangan. Yang Ya. di titik 5 langsung 33 karena dia ambil yang dari 6-nya langsung di-copy aja gitu. Iya, Bud. Itu dia garis dummy itu durasi waktunya 0, Bud. Jadi tinggal langsung ambil nilai, Bud. Oh, jadi walaupun 54 dikurang 12 itu 42, jadi ya karena yang bawahnya 33 langsung ambil 33 aja. Ya, kecuali yang itu lebih kecil. Tapi biasanya itu jadi jalur kritisnya, makanya nilainya pasti lebih kecil, Bud. Fun fact-nya. Oke, thank you, Lan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita buat nyari jalur kritis, simpelnya gini aja. Early start sama latest start itu kalau diselisihin hasilnya pasti 0. Nih, kan 0 nih. 1. Berarti yang ke A nih 0. Sementara di B ini nggak 0 kan? 6 kurang 19 kurang 10 masih sisa 6. Berarti dia bukan jalur kritis. A ini masih jalur kritis. Lanjut ke C, jalur kritis karena selisih dari latest start kurang early startnya masih 0. Lanjut kita ke ini F, kejadian F. Berarti masih 0 juga kan? Habis itu langsung ke N. Habis itu udah selesai. Simple. Gitu. Jadi jalur kritisnya AC, FN. Sementara kalau misalkan letter startnya yang beda jauh nilai hasilnya nggak 0, misalnya kayak di sini 47 sama 54. Berarti dia punya waktu ngaret, istilahnya dia punya waktu ngaret 7 hari untuk pekerjaannya. Dia bisa ngaret sampai 7 hari buat mulai pekerjaannya. Yang di atas dia bisa ngaret sampai sebulan tuh. Selisihnya sampai 30. Yang ini 19, yang ini 6. Kayak gitu. Aman. Aman nggak, guys? Aman. Oke.
Nah, buat tabel ini tinggal lu urutin aja per kegiatannya. Kan sama ini benar-benar pure tinggal masukin apa ya data yang lu punya doang. Kan kita tadi udah gambar full nih. Cuma lu ngevisualisasi ini dalam bentuk tabel. Udah simpel gitu doang. IJ Ini IJ itu awal sama akhir ya, kejadian sama kejadian. Misalnya di sini kejadian A. Kejadian A kan tadi emang kegiatan A, sorry. Kegiatan A tuh emang menjembatani kejadian 1 sama 2 kan. Berarti kita lihat early start-nya kita baca node 1, early start-nya 0, latest start-nya 0, latest early finish-nya 10, latest finish-nya 10. Kayak gitu. Kalau ini kan salah kan? Jawabannya salah kan? Makanya ini 10/24 ya. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Gue masih bingung yang itu sih kegiatan tuh. Kenapa? I1J2 nama A tuh maksudnya gimana tuh? Coba sekalian buka gambar lu dah. Itu kegiatan awal lu early start time sabar. Nomornya. Nih, sabar Bu. Nih, misalnya di A nih kegiatan A. Kan di situ kegiatan A sebelum kejadian 1 sama dilakukan setelah kejadian 1 sama sebelum kejadian 2 selesai. Berarti lu masukin di kegiatan A tuh berarti kejadian 1 sama kejadian 2. Buat nilai-nilai early start sama latest start-nya itu dari gambar itu. Early start-nya 0, latest start-nya 0. Early finish-nya 10, latest finish-nya 10. Buat kegiatan B 1 sama 3 berarti kan? Kejadian 1 sama kejadian 3. Early start 0, latest start 0, early finish 10, latest finish-nya 16. Kayak gitu. Oke, Lan. Ya. Lan, berarti itu yang kegiatan IJ itu cuma penamaan doang ya? Dari Itu kejadian harusnya. Itu tuh kejadian. IJ itu kejadian. Kegiatan tetap kita notasinya pakai huruf. Oke. Tapi ini notasinya samain aja nih, pakai IJ gini. Jadi terserah, lu mau tulis kejadian juga boleh. Ya, lu kalau mau ngurutin kita kegiatannya aja A B C D F G H I J K L M N. Nah, nanti biar kejadiannya kita lihat di gambar, biar harusnya kita susun di kiri itu kegiatan dulu yang kita urutin. Baru kita di sebelah kanannya, di kolom sebelah kanannya baru kita taruh nih kejadian. Kan berarti harusnya LF yang kegiatan A itu harusnya 10 ya? Sorry dah, kecil banget suaranya. Harusnya yang LF yang A itu harusnya 10 sama 10 ya? 10 sama 10 karena gambar dia emang udah beda. Salah dia. Aku salah apa? 10 tapi kalau dari gambar lo kan. Ya. Lan. Ya. Kalau yang tadi garis dummy dimasukin ke tabelnya gimana? Garis dummy kan dia nggak ada kegiatan di situ. Jadi nggak masuk ke table ya? Dia nggak masuk ke table, nggak usah dimasukin karena dia nggak ada kegiatan di situ. Dari kejadian 5 ke 6 nggak ada kegiatan. Oke. Itu yang makanya gue tekenin fokusnya ke kegiatannya aja. Jadi nanti kejadiannya tinggal nyusul di belakangnya. Misalnya lu udah fokus ke kegiatan D, berarti kejadiannya 5 sama 8. Udah gitu. Simpel kan? Lan. Ya. Ini gua lagi baca PPT kan. Itu ada di atas itu mention dulu kalau misalkan jalur kritis itu diambil yang nilainya paling gede. Tapi pas di bagian TF yang total float itu diambilnya yang 0. Jadi jalur kritis itu yang 0 apa yang paling gede? Jalur kritis tuh yang ininya 0, benar. Pasti paling gede itu, pasti paling gede ngasilnya. Sabar dulu. Total float 0 ini kan maksudnya selisih antara latest start sama early start-nya. Iya, ini kan jalur kritisnya 0 kan. Cuman kalau lu buka PPT lagi, coba deh buka PPT lagi, Lan. Ya, sorry.
Di Gimana? atasnya tuh ada lagi. Terus dia next ke atas dulu. Ini. Udah. Enggak, terus lagi. Masih jauh. Lagi, lagi. Nah, ini tuh ada yang paling gede. Itu juga namanya jalur kritis. Jadi gimana dah maksudnya? Iya, kalau misalkan kita jumlahin, dia bakal nilainya bakal paling gede kok. Yang kita Oh, kalau dijumlahin. ya bakal paling lama. Itu Oh, kan I see, I jumlah, see. Oke, ya oke, kan? oke, aman-aman. Iya. Makanya patokannya tuh kalau mau nyari jalur kritis, lihat yang TF-nya apa sih tadi istilahnya? Total float ya? Yang latest start kurang restart ya? Iya, iya. 0, itu udah pasti jalur kritis itu. Kalau ditambahin dia bakal paling gede. Alright, thank you. Ya, ada lagi nggak guys yang mau tanyain? Paling udah segitu aja sih. Mantap. Lanjut lan. Nggak ada lagi udah ini mah.